Kalau lo pikir yang paling serem dari konser adalah tiket war-nya, berarti lo belum pernah lihat ada promotor konser K-pop mensomasi fans atau konsumennya sendiri. Beneran, ini bukan cerita hayalan, bukan fanfiction, ini real terjadi. Sebuah realita yang absurd antara promotor konser Mejima Pro dengan konsumennya. Nah, di episode kali ini kita bedah bareng-bareng kalau somasi seperti ini adalah sebuah kesalahan fatal bagi si promotor itu sendiri. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Awalnya, ada sebuah band K-pop namanya Day6. Ini sebenarnya udah pernah gue bahas kekisruhan antara si promotor, yaitu Mejima Pro, dengan para fansnya Day6, yaitu Mayday. Itu kalau nggak salah awal Januari tahun ini deh, atau akhir Desember 2024 ya. Belum lama, dan memang ada konsernya lagi nih setahu gua. Nah, yang pegang adalah si Mejima Pro lagi. For information aja, kalau mau nonton jelasnya, ini ada di sini nih, lu bisa klik video yang ada di sini. Tapi mungkin gue sedikit kasih gambaran aja, waktu itu kacau karena para fans yang udah bayar tiketnya itu nggak bisa diklaim. Tiketnya itu nggak masuk ke mereka. Nah, dari pihak Mejima itu melemparkan kesalahan ke pihak payment gateway. Mereka malah bilang, kalau mau tanya-tanya tiket, tanya langsung ke payment gateway-nya. Kan aneh ya. Lu yang promotornya, tapi lu suruh nanya tentang tiket ke payment gateway. Kan payment gateway sebenarnya kan cuma menerima atau mengurus pembayarannya doang. Informasi yang gue dapet, sebenarnya pembayarannya itu belum clear karena secara sistem, Mejima itu tidak menggunakan sistem yang paling update. Sehingga terjadilah kekacauan dan kekisruhan di situ. Dan waktu itu akhirnya pihak payment gateway ini juga udah klarifikasi apa-apa yang terjadi. Ya, memang bukan salah di mereka, karena mereka kan cuma menerima uangnya doang. Dan ya lu nonton sendirilah, gue juga pusing sebenarnya ngelihat situasi waktu itu. Yang kali ini juga ada masalah tuh dengan pihak tiketing. Sampai pihak tiketing pun karena tidak menerima konfirmasi menjelang hari H, sampai mereka memutuskan untuk membatalkan dan merefund para fans yang sudah membayar tiket lewat platform tersebut. Karena tiketnya nggak bisa terbit, penyebabnya nomor kursinya belum muncul. Jadi mereka nggak bisa nerbitin tiketnya. Dari pihak promotor nih, si Mejima ini belum nggak kasih. Yang akhirnya ya chaos juga waktu itu di situ. Nah, tapi belum berhenti di situ doang. Karena yang paling terakhir ini ada lagi permasalahan dengan pindahnya venue tanpa penjelasan yang proper. Jadi harusnya konsernya itu diadakan di JIS. Tapi entah mengapa jadi pindah ke Gelora, Stadion Gelora Madia di GBK. Ya, itu aja secara kapasitas udah beda. Dan akhirnya berujung yang sampai sekarang nih, per video ini gue bikin, orang-orang yang meminta refund, itu sampai sekarang uangnya belum dikembalikan. Nah jadinya, para fans, ya sebagai manusia lah ya, yang punya emosi, punya perasaan, pasti kecewa. Nah akhirnya, banyak yang curhat kekecewaan mereka itu di sosial media. Lengkap dengan kronologi dan ekspresi frustasi mereka. Tapi, bukannya mendapatkan jawaban atau solusi, mereka malah dapat surat somasi. Nah, untuk informasi aja, apa itu somasi? Karena setelah gue lihat keramaian di sosial media, masih banyak yang belum tahu somasi itu apa. Ini gue coba lurusin dikit ya. Somasi itu pada intinya adalah surat peringatan hukum yang dikirim oleh seseorang
atau perusahaan kepada pihak lain yang dianggap merugikan atau melanggar hak atau kewajiban yang sudah disepakati bersama. Biasanya isinya kayak gini nih, kurang lebih ya. Ya walaupun tergantung konteks bisa beda-beda, tapi kurang lebih isinya kayak begini. Lu harus berhenti melakukan ini atau gua bawa lu ke jalur hukum. Jadi, somasi itu bukan vonis dan juga bukan bukti kalau lu udah pasti bersalah. Jadi, itu lebih semacam pemberitahuan, peringatan. Cuma akhirnya sering banget dipakai jadi buat alat gertak. Biar orang yang, terutama yang nggak paham, itu takut. Nah, permasalahannya kalau yang mensomasi itu adalah korporasi ke konsumen biasa, apalagi ke konsumen dia sendiri, ini sebenarnya udah masuk ke ranah intimidasi yang simbolik. Sebelum lanjut, gue mau menginformasikan kalau buku yang gue tulis, buku pertama gue Generasi Zombie sudah terbit. Lu bisa mendapatkan buku ini di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia, atau lu juga bisa beli buku ini di online marketplace, di toko official Kompas atau Gramedia, di Shopee atau di Tokopedia. Atau biar gampang, lu juga bisa langsung klik di kanan bawah lu ada tulisan tag produk. Nah, di situ ada buku-buku gua, lu bisa beli juga langsung lewat situ. Oke, jangan lupa order buku saya. Lalu kenapa Mechima mensomasi konsumennya sendiri? Menurut gua, jawabannya itu bukan karena supaya reputasi mereka bersih. Karena gini, kalau reputasi itu bisa dibersihin cuma pakai somasi, semua PR agency itu tutup toko, cuy. Apa yang Mechima lakukan ini bukan damage control, tapi power play. Mereka ini lagi nunjukin bahwa mereka tuh seakan-akan punya kekuatan. Mereka pengen bilang, oh gue tuh punya duit, gue tuh punya tim legal, dan punya nyali nih buat lu, konsumen, mikir 2 kali sebelum komplain ke gua. Kurang lebih begitu. Jadi ini bukan soal memecahkan masalah, tapi ini soal membungkam suara orang-orang yang komplain. Ini sebenarnya berbahaya. Kenapa berbahaya? Coba bayangin nih, kalau praktek kayak gini dianggap wajar. Konsumen bisa diancam karena ngasih review buruk dimanapun. Kasih bintang 1, wow, lu bisa diancam. Walaupun sebenarnya lu mendapatkan barang yang tidak sesuai atau barangnya cacat atau rusak. Dan brand bisa intimidasi publik yang kecewa. Jadi bayangin kalau tiap konsumen yang komplain dibalas dengan surat kuasa hukum atau somasi, yang rusak kan akhirnya bukan cuma relasi antara brand dengan customer, tapi juga logika dan keberanian publik buat buka suara kalau ada sesuatu yang tidak benar terjadi. Nah, ada info penting yang perlu diketahui bahwa dalam putusan MK nomor 105-PUU-22 tahun 2024 yang baru aja diketok April 2025, di situ disebut jelas banget bahwa pada intinya begini, pasal pencemaran nama baik UU ITE tidak berlaku untuk institusi, badan usaha, dan pemerintah. Artinya apa? Artinya Mechima Pro sebagai badan usaha atau korporasi nggak bisa ngaku kalau mereka tuh terluka karena dikritik atau dikomplain. Korporasi, dalam hal ini Mechima, nggak punya kehormatan yang bisa dicemarkan. Dan yang terakhir, UU ITE itu bukan tameng buat nutupin cacat produk atau layanan dari sebuah bisnis. Frasa orang lain di pasal itu hanya untuk individu. Hanya untuk orangnya, person to person. Jadi bukan brand, bukan PT, bukan entitas hukum, bahkan pemerintah. Enggak. Harus orangnya personal. Jadi kalau lu memang menghina orangnya, nama orangnya lu sebut, itu baru disebut sebagai orang. Tapi sekali lagi kalau itu perusahaan, itu brand, itu institusi atau lembaga pemerintahan, nggak bisa. Makanya menurut gua, somasi Mechima ke para fans ini adalah somasi yang harusnya nggak valid di mata hukum. Karena dasar hukumnya aja dari awal udah salah. Karena yang dikomplain, yang dikritik itu adalah pelayanan dari Mechima ketika mereka mengadakan konser. Konser Day6. Customer-nya merasa tidak mendapatkan hak yang semestinya, padahal mereka sudah bayar. Itu yang perlu dipahami konteksnya. Bukan ujuk-ujuk, dia menghina usaha saya harus somasi dia, biar dia kapok. Nggak bisa kayak gitu. Lalu, lu sebagai konsumen harus gimana? Kayak lagi, somasi itu bukan
vonis. Dan sejak putusan MK tadi, yang tadi gua sebut, posisi konsumen tuh sebenarnya makin kuat. Pokoknya gini, paling penting, lu harus tetap masuk akal, punya bukti, dan nggak asal ngomong ketika lu misalnya komplain ke publik. Dalam hal ini ke sosial media. Nah, kalau sampai lu dapat intimidasi kayak para konsumen yang disomasi oleh Mechima, yang pertama adalah lu jangan panik. Yang kedua, lu kumpulin semua bukti-bukti. Bukti transaksi kalau lu memang beli di situ, terus keluhannya seperti apa yang lu rasakan, yang lu alami, lu kumpulin, dokumentasiin. Lalu lu juga bisa konsultasi ke YLKI, ke LBH, atau mungkin kalau lu punya advokat, pengacara, lu bisa lewat situ. Lalu yang terakhir, speak up. Jangan takut, lu nggak sendirian. Nah terakhir, untuk Mechima, lu dengerin nih. Konsumen lu itu kecewa bukan karena mereka benci lu, tapi karena mereka tuh sudah bayar dan nggak mendapatkan hak mereka yang sebagaimana mestinya. Mereka beli tiket, datang ke venue, berharap dapat pengalaman yang berkesan. Tapi yang mereka dapat malah kekacauan, dan sekarang lu intimidasi dengan mengirimkan somasi. Lu lebih pilih bukannya introspeksi, tapi pamer kekuasaan. Brand yang baik itu bisa minta maaf, bisa dialog, bisa buka ruang evaluasi untuk perbaikan kalau memang melakukan kesalahan dalam menjalankan bisnisnya dan mengecewakan konsumen. Itu langkah yang harusnya dilakukan. Karena gini, di era digital sekarang ya apalagi, reputasi bisnis itu nggak dibentuk dari seberapa banyak lu nyewa lawyer, tapi dari cara lu memperlakukan pelanggan lu, customer lu. Kalau Mechima masih ngerasa paling benar di jagat raya ini, mungkin Mechima lupa kalau tanpa fans yang beli tiket, lu sebagai sebuah entitas bisnis, sebagai promotor nih, itu bukan siapa-siapa. Kalau lu malah somasi konsumen lu sendiri, satu-satunya yang bakal kosong tuh bukan hanya kursi konser, tapi kepercayaan publik kepada lu sendiri.